Mengejutkan, kondisi Ferdy Sambo diperlakukan jadi warga sipil. Digiring ke Makobrimob, PC santai di rumah. Kondisi Ferdy Sambo jadi warga sipil jadi sorotan. Nasib jadi warga sipil, kini Ferdy Sambo dipindahkan ke Makobrimob. Putri Chandrawati masih di rumah. Perkembangan kasus Ferdy Sambo kini masih dalam proses pemberhentian, tidak dengan hormat. PTDH dari institusi Polri resmi jadi warga sipil. Kini Ferdy Sambo akan dipindahkan ke Makobrimob Kelapa II. Hal itu dibenarkan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Pasalnya status Ferdy Sambo bukan lagi anggota Polri maka dipindahkan. Kalau patsuskan itu karena pelanggaran kode etik anggota Polri. Tetapi rutannya masih tetap sama di Brimob Kelapa II Depok, kata Dedi Minggu 25 September 2022. Dedi menjelaskan bahwa saat ini Ferdy Sambo sudah jadi warga sipil, maka kasus yang menjeratnya akan sama di mata hukum. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo akan dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Subsidiar 338 Jo, 55 dan 56 sudah dipidum pidana umum, jelas Dedi. Sebelumnya diberitakan bahwa Irjen Ferdy Sambo telah mengajukan banding usai hasil sidang keputusan pelanggaran etik pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dari institusi Polri pada 25 Agustus 2022. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa selama 3 hari pasca disidang, Irjen Ferdy Sambo membuat pernyataan tertulis untuk pengajuan banding. Kemudian pihak Mabes Polri memiliki waktu meneliti pengajuan banding Irjen Ferdy Sambo selama 21 hari. Sesuai dengan pasal 69 baru 21 hari mengajukan memori banding. Langsung disusun sidang komisi banding. Sidang komisi banding memiliki waktu 30 hari untuk segera menyelesaikan sidang kode etiknya. Di antara lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menilai permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati paling unik yang pernah diterima pihaknya. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, keunikan tersebut dikarenakan selama pelaporan itu diterima, Putri Chandrawati tidak mau berbicara apapun dengan pihaknya. Permohonan yang unik kenapa? Karena satu-satunya permohonan sepanjang LPSK berdiri. Yang tidak mau dia menyampaikan apapun kepada LPSK. Padahal dia yang butuh LPSK. Bukan LPSK butuh Ibu PC, kata Edwin kepada awak media. Edwin merasa dalam kasus permohonan Putri Chandrawati ini, LPSK seakan tidak dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Padahal kata Edwin, yang melayangkan permohonan perlindungan itu Putri Chandrawati melalui suaminya, Ferdy Sambo. Seharusnya, lanjut Edwin, Putri Chandrawati lebih proaktif menyampaikan keterangan kepada LPSK dan bukan malah sebaliknya. Ibu PC yang butuh permohonan
Artinya Ibu PC butuh perlindungan LPSK, tapi tidak antusias, tapi tidak responsif gitu. Hanya Ibu PC pemohon yang seperti itu selama 14 tahun LPSK berdiri, ungkapnya. Beberapa konteks permohonan perlindungan dalam kasus dugaan kekerasan seksual juga tidak terpenuhi. Setidaknya, kata dia, ada dua hal yang janggal yang tak pernah ditemui oleh pihaknya pada pelaporan Putri Chandrawati perihal kasus dugaan kekerasan seksual, perihal relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal yang dimaksud, kata dia, serta soal kondisi aman bagi pelaku, perihal lokasi tempat kejadian, yang saat itu masih ada saksi, yakni Kuat Ma'ruf dan Susi. Banyak hal yang sering saya sampaikan. Pada konteks kekerasan seksual umumnya ada dua hal terpenuhi. 1. Relasi kuasa. 2. Pelaku memastikan tidak ada saksi. Dua-duanya gugur pada kasus Ibu PC, Beber Edwin.